Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Penari Berdarah Dingin, bagian 3. Pertarungan antara Rangga melawan Klabang Geni tidak mungkin dihindari lagi. Mereka adalah tokoh tingkat tinggi rimba persilatan. Tidak heran kalau masing-masing langsung mengerahkan jurus-jurus andalan yang sangat dahsyat dan mematikan. Buat Klabang Geni sendiri, dia begitu geram karena semula meremehkan pemuda itu. Tapi kini, sukar baginya untuk mendesak lawan. Sementara tidak jauh dari tempat pertarungan, terlihat sosok tubuh ramping tergolek lemah tak berdaya di tanah berumput tebal. Meskipun tidak memiliki tenaga untuk bergerak, namun wanita itu masih bisa mengikuti pertarungan dua orang yang tak dikenalnya. Dia berusaha bergerak, namun seluruh ototnya terasa kaku dan sukar digerakkan. Gadis berwajah cantik itu hanya bisa mengeluh dalam hati dan memperhatikan jalannya pertarungan. Namun rasanya cukup sulit untuk melihat, karena pertarungan itu berjalan cepat. Sehingga, yang terlihat hanya dua bayangan yang berkelebatan saling sambar saja. Awas kaki! Tiba-tiba saja terdengar teriakan peringatan keras menggelegar. Pada saat itu, sebuah bayangan putih berkelebat cepat menyusur tanah. Sedangkan bayangan merah melesat ke udara. Namun pada saat yang bersamaan, bayangan putih melesat juga ke udara. Duk! Entah bagaimana kejadiannya, tahu-tahu sosok tubuh berbaju merah terpental dan jatuh bergulingan di tanah. Sedangkan pemuda berbaju rompi putih mendarat manis di tanah. Tepat pada saat kedua kakinya menjejak tanah, Klabang Geni menggelinjang bangkit berdiri. Tampak dari mulutnya mengeluarkan darah segar kemerahan. Keparat, umpat Klabang Geni seraya menyeka darah di mulut dengan punggung tangan. Badwood. Klabang Geni menyilangkan tangannya di depan dada dengan jari-jari terkembang, perlahan ditarik tubuhnya sehingga doyong ke kanan, kemudian perlahan-lahan pula ditarik tubuhnya ke kiri agak memutar ke belakang. Tampak napasnya ditarik dalam-dalam, sedangkan matanya menatap tajam menusuk ke arah pemuda berbaju rompi putih di depannya. Melihat lawannya bersiap-siap mempergunakan ilmu kesaktian, pendekar Raja Wali Sakti itu tidak tinggal diam. Segera dirapatkan kedua telapak tangannya di depan dada. Sebentar ditariknya napas panjang dan dalam, lalu perlahan-lahan tangannya ditarik ke samping dengan telapak tangan terkepal. Kedua kakinya dipentang lebar ke samping, tepat pada saat kedua tangannya terkepal di sisi pinggang. Kia! Tiba-tiba saja Klabang Geni melesat menerjang pendekar Raja Wali Sakti itu. Terjangannya begitu dahsyat sehingga menimbulkan desiran angin yang sangat kuat, membuat daun-daun berguguran. Pada saat Klabang Geni menghentakkan tangannya ke depan, Rangga cepat-cepat mendorong kedua tangannya ke depan untuk menyambut serangan laki-laki berbaju merah itu. Hap! Kia! Glaar! Suatu ledakan keras terdengar bagai gunung meletus, tepat ketika dua pasang tangan beradu rapat. Klabang Geni menjerit keras. Laki-laki berbaju merah itu terpental keras dan jatuh. Dua batang pohon yang terlanda tubuhnya langsung tumbang. Beberapa kali Klabang Geni bergulingan di tanah, tapi masih mampu bangkit berdiri meskipun agak limbung. Sedangkan Rangga masih tetap berdiri tegak, dan hanya terdorong dua langkah ke belakang. Tampak sekali dari sinar matanya, Klabang Geni seperti tidak mempercayai apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Pemuda itu masih berdiri tegak tanpa mengalami luka sedikit pun. Sedangkan dirinya sendiri seperti remuk seluruh tulang tubuhnya. Bahkan badannya masih terasa sesak dan sulit mengatur napasnya. Tapi rasa penasaran membuatnya kembali melompat mendekati pendekar Raja Wali Sakti itu. Hap! Tep! Klabang Geni mengangkat kedua tangannya ke atas lalu menyilangkan tepat pada pergelangannya. Perlahan diturunkan tangannya sampai di depan dada. Tampak seluruh tubuhnya bercahaya merah membara bagai terbakar. Melihat itu Rangga bergerak mundur dua langkah. Tapi sikapnya masih terlihat tenang, bahkan bibirnya menyunggingkan senyuman dingin. Kiaat! Klabang Geni berteriak keras menggelegar. Secepat itu pula dihentakkan tangannya ke depan. Seleret sinar merah melesat mengarah pada Rangga yang masih berdiri tegak tak bergeming. Glar! Kembali ledakan keras terdengar. Asap tebal seketika mengepul saat cahaya merah tadi menghantam tubuh pendekar Raja Wali Sakti. Bukan main terkejutnya Klabang Geni begitu asap tebal memudar. Tampak Rangga masih berdiri tegak pada tempatnya.
Padahal jelas sekali kalau pendekar Raja Wali Sakti tadi terhantam sinar merah yang dilepaskan Klabang Geni. Bahkan pemuda berbaju rompi putih itu terlihat tersenyum tipis. Kia. Klabang Geni jadi geram bukan main. Segera dihentakkan tangannya 2 kali ke depan. Dan seketika 2 cahaya merah bertebaran meluruk deras ke arah pendekar Raja Wali Sakti. Kembali terdengar ledakan keras mengguntur 2 kali berturut-turut, maka untuk kedua kali Klabang Geni ternganga melihat lawannya yang masih muda mampu menahan ajian kesaktiannya yang dahsyat. Hanya sampai di situ sajakah ilmu kesaktianmu, Klabang Geni? Rangga tersenyum penuh ejekan. Puih, Klabang Geni menyemburkan ludahnya. Klabang Geni menggerak-gerakkan tangannya di depan dada. Kemudian melompat deras ke arah Rangga. Jari-jari kedua tangannya terkembang, menjulur ke depan. Sedangkan pendekar Raja Wali Sakti masih berdiri tegak tak bergeming sedikit pun. Maka, mudahlah bagi Klabang Geni untuk mendaratkan jari-jari tangannya yang mengembang kaku ke dada pendekar Raja Wali Sakti. Hup. Pada saat itu Rangga menghembuskan napas dan mencengkeram pundak Klabang Geni kuat-kuat. Tampak cahaya biru menyelimuti seluruh tubuh Rangga, sedangkan seluruh tubuh Klabang Geni berselimut cahaya merah. Perlahan-lahan namun pasti, cahaya biru mulai menyelimuti seluruh tubuh Klabang Geni. Sehingga, cahaya merah memudar, dan akhirnya lenyap dari tubuh laki-laki berbaju merah itu. Klabang Geni menggeliat-geliat berusaha melepaskan diri, namun jari-jari tangannya menempel erat pada dada pendekar Raja Wali Sakti. Klabang Geni menjerit keras melengking. Kia. Tiba-tiba saja Rangga mendorong tubuh Klabang Geni kuat-kuat. Akibatnya laki-laki berbaju merah itu terpental ke belakang sejauh 2 batang tombak. Rangga sendiri melompat ke belakang sekitar 3 langkah. Tampak Klabang Geni menggeliat-geliat sambil merintih lirih. Sebentar kemudian laki-laki berbaju merah itu tak bergerak-gerak lagi. Tubuhnya kaku membiru, seperti habis tersengat ribuan ular berbisa. Rangga menarik napas panjang dan berat. Pendekar Raja Wali Sakti membebaskan totokan pada jalan darah gadis cantik yang tergeletak di tanah. Gadis itu langsung bangkit duduk. Sebentar digerak-gerakkan tubuhnya untuk melemaskan otot-otot yang terasa kaku. Dipandanginya mayat Klabang Geni yang terbujur kaku membiru, kemudian beralih pada pemuda tampan berbaju rompi putih yang baru saja membebaskannya dari totokan Klabang Geni. Terima kasih, kau telah menolongku, ucap gadis itu. Siapa kau, dan kenapa diculik Klabang Geni? Tanya Rangga lembut. Aku Diah Mardani, putri Adipati Anggara di Kadipaten Bojong Picung, sahut gadis itu memperkenalkan diri. Totokan di tubuhmu tidak mempengaruhi jalan pendengaran. Jadi kau pasti mendengar semua yang kubicarakan dengan Klabang Geni, kata Rangga seraya menghentakkan tubuhnya bersandar pada sebatang pohon yang cukup rindang melindungi dirinya dari sengatan sinar matahari. Ya, sahut Diah Mardani setengah mendesah. Aku memang sedang mencari Klabang Geni, karena dia telah mencegat dan membunuh utusan pribadi Raja Karangsetra untuk Adipati Bojong Picung, jelas Rangga tanpa membuka siapa dirinya sebenarnya. Padahal, dia sendiri adalah Raja di Karangsetra. Aku dengar semuanya, dan kau adalah utusan khusus Prabu Ranggapati Permadi, kata Diah Mardani. Rangga memandangi wajah gadis cantik yang duduk tidak jauh di depan. Sedangkan yang dipandangi hanya tertunduk saja, dan mengalihkan pandangan ke arah lain. Seakan-akan tidak ingin kecantikannya dipandangi pemuda itu. Atau dibiarkan saja pemuda tampan berbaju rompi putih itu menikmati wajahnya. Jika kau memang benar putri Adipati Anggara, aku ingin tahu. Apa benar di Kadipaten Bojong Picung ini terjadi pemberontakan? Tanya Rangga yang juga sepertinya tengah menyelidiki kebenaran pengakuan gadis itu. Sepertinya kau tidak mempercayai aku, Kisanak, agak ketus nada suara Diah Mardani. Terus terang, kami semua di Karangsetra mendengar kalau di Kadipaten Bojong Picung terjadi pemberontakan dan usaha penggulingan kekuasaan. Dan ini pasti akan merembet sampai ke kerajaan Karangsetra. Maka aku harus bersikap waspada dan tidak mudah percaya pada siapapun. Aku harap kau mengerti, Nini Diah, jelas Rangga. Diah Mardani hanya mengangkat bahunya saja. Nah, kau mengaku sebagai putri Adipati Anggara. Apakah kau tahu adanya pemberontakan di Kadipaten ini? Rangga mengulangi pertanyaannya yang belum terjawab tadi. Tidak, sahut Diah Mardani. Tidak,
Pendekar Raja Wali Sakti kelihatan terkejut mendengar jawaban Dyah Mardani barusan. Keadaan di Kadipaten Bojong Picung aman-aman saja. Sama sekali tidak ada tanda-tanda bakal ada pemberontakan, tegas Dyah Mardani. Rangga mengernyitkan alisnya hingga bertaut menjadi satu. Sesaat lamanya dipandangi gadis di depannya, kemudian bangkit berdiri seraya menghembuskan napas panjang dan agak berat. Dyah Mardani juga ikut bangkit, lalu melangkah begitu Rangga mengayunkan kakinya meninggalkan tempat ini. Tak ada lagi yang bicara, mereka berjalan bersisian dengan pikiran masing-masing. Cukup lama tidak ada yang berbicara. Sampai cukup jauh meninggalkan puncak Bukit Cangking ini, masih belum ada yang membuka mulut terlebih dahulu. Mereka terus berjalan membelah kelebatan hutan, menuruni lereng Bukit Cangking. Tapi mendadak saja Dyah Mardani berhenti berjalan, lalu menatap lurus pendekar Raja Wali Sakti yang juga menghentikan langkahnya dan berbalik menghadap gadis itu. Kisanak, selama ini Kadipaten Bojong Picung aman-aman saja. Tapi, suara Dyah Mardani terhenti. Tapi, kenapa? Tanya Rangga minta diteruskan. Aku tidak mengerti, kenapa Kelabang Geni menculikku? Tanya Dyah Mardani seperti untuk dirinya sendiri. Kalau kau cerdik, kau akan bisa menjawab sendiri, tegas Rangga. Pemberontakan. Dyah Mardani memandangi Rangga dalam-dalam, seakan-akan tidak percaya kalau ada rencana makar di Kadipaten Bojong Picung. Kadipaten ini memang berada di wilayah kerajaan Karangsetra. Gadis itu benar-benar tidak tahu kalau ada urusan datang ke Kadipaten ini. Kisanak, apa yang dibawa utusan dari Karangsetra? Tanya Dyah Mardani. Sepucuk surat khusus Prabu Rangga untuk Adipati Anggara, sahut Rangga. Surat, kembali Dyah Mardani mengerutkan keningnya. Kami mendengar akan adanya rencana makar. Itulah sebabnya Prabu Rangga mengirim urusan dan hendak menanyakan kebenaran berita itu langsung dari Adipati Anggara. Tapi di tengah jalan, urusan itu telah dicegat Kelabang Geni. 3 orang tewas dan seorang berhasil kembali dalam keadaan terluka parah, tapi akhirnya tewas juga ketika sampai di hadapan Prabu Rangga. Jelas Rangga tanpa memberitahukan siapa dirinya sebenarnya. Dyah Mardani bungkam, mendengarkan penuh perhatian. Sungguh mati tidak diketahui kalau di Kadipaten Bojong Picung akan ada pemberontakan yang terencana. Dan rencana itu sudah tercium sampai ke Istana Karangsetra, sehingga Prabu Rangga sampai mengirim urusan khusus untuk menanyakan kebenaran berita itu. Kejadian itu semakin memperkuat dugaan kalau Kadipaten Bojong Picung benar-benar terancam, sambung Rangga. Dan kau dikirim khusus untuk menyelidiki kebenarannya, sergah Dyah Mardani. Bukan hanya itu, aku juga harus melenyapkan Kelabang Geni serta menghancurkan gerombolannya yang mungkin sudah menyebar dan menyusup ke dalam kedaton Kadipaten Bojong Picung. Oh, benarkah itu? Semua baru dugaanku saja. Kebenarannya memang harus dibuktikan terlebih dahulu. Kalau begitu, ayahanda harus diberitahu secepatnya, kata Dyah Mardani. Kau akan memberitahu pada ayahmu? Tentu, tegas jawaban Dyah Mardani. Jika ayahmu tidak percaya, tanya Rangga ingin tahu. Aku yang akan bertindak sendiri. Hahaha. Entah kenapa, tahu-tahu Rangga jadi tergelitik mendengar jawaban yang begitu tegas seperti tidak dipikir lebih dahulu. Dyah Mardani jadi mendelik diperlakukan seperti itu. Tapi Rangga masih saja tertawa terbahak-bahak sambil melanjutkan berjalan. Putri Adipati Anggara menggerutu, lalu mengayunkan kakinya mengikuti langkah kaki pendekar Raja Wali Sakti di depannya. Kau boleh saja meremehkan, tapi lihat saja nanti, rumut Dyah Mardani. Aku memang pernah mendengar kalau Putri Adipati Anggara gemar mempelajari ilmu olah kanuragan dan kesaktian. Tapi, rasanya belum cukup untuk menghadapi para pemberontak, kata Rangga tanpa bermaksud meremehkan. Kalau aku sanggup, aku akan mohon pada Prabu Rangga, agar kau dijadikan pendamping khusus Gusti Ayu Cempaka. Aku pegang janjimu, Kisanak. Tentu saja Dyah Mardani senang kalau bisa dijadikan pendamping khusus adik tiri Raja Karangsetra yang sudah dikenal bukan saja kecantikannya, tapi juga tingkat kepandaiannya. Di samping itu, Cempaka juga berbudi luhur dan welas asih. Dyah Mardani ingin sekali kenal dengan adik tiri laki-laki Prabu Rangga yang tampan dan juga berkepandaian tinggi. Sudah tidak terhitung lagi, berapa gadis putri pembesar yang mendekati Raden Danupaksi.
Tapi, pemuda itu seperti belum melirik seorang gadis pun. Bukan main gembiranya Adipati Anggara mendapati putri tunggalnya kembali dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Tapi di balik kegembiraannya, hatinya terkejut karena Dyah Mardani justru kembali bersama seorang pemuda berbaju rompi putih. Adipati Anggara tahu siapa pemuda itu, sehingga buru-buru membawanya ke ruangan khusus. Hanya mereka berdua saja yang memasuki ruangan itu, tanpa ada seorang pengawal pun di sana. Bahkan Dyah Mardani sendiri dilarang ke ruangan khusus itu. "Ampun, Gusti Prabu, hamba tidak menyambut kedatangan Gusti Prabu secara layak," ucap Adipati Anggara seraya berlutut memberikan sembah. "Bangunlah, Paman Adipati," kata Rangga lembut. Adipati Anggara bangkit berdiri, bersikap penuh hormat. Tapi Rangga meminta untuk bersikap biasa saja, karena tidak ingin orang lain mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Dyah Mardani sudah menceritakan semua peristiwanya. Dan sungguh hamba tidak menduga kalau Gusti Prabu sendiri yang akan datang, serta menolong putri hamba, ucap Adipati Anggara. "Aku memang datang untuk menemuimu, Paman Adipati. Ada sesuatu yang hendak kutanyakan padamu," jelas Rangga. "Hamba, Gusti Prabu. Aku mendapat kabar kalau ada rencana makar di sini. Itulah sebabnya aku mengutus 4 orang yang membawa surat untukmu. Tapi mereka dicegat kelabang geni. 3 orang tewas seketika dan seorang berhasil kembali dalam keadaan luka parah, namun akhirnya juga tewas. Kejadian itu membuatku harus pergi sendiri untuk mengetahui kebenaran berita yang kudengar itu," kata Rangga. "Ampun, Gusti Prabu, hamba tidak mendengar di Kadipaten Bojong Picung ini, keadaannya aman tentram, bahkan kemajuannya sangat pesat." Rangga menggumam tidak jelas. Kakinya melangkah mendekati jendela yang terbuka lebar. Pendekar Raja Wali Sakti itu memandang keluar. Sedangkan Adipati Anggara hanya berdiri saja tanpa bergeser sedikit pun, masih bersikap penuh rasa hormat. Perlahan Rangga membalikkan tubuhnya sambil menghembuskan napas panjang. "Untuk apa kau membuat panggung besar di tengah alun-alun, Paman Adipati?" tanya Rangga. "Gusti, panggung itu hamba buat untuk rombongan para penari yang hamba undang selama 7 hari, jawab Adipati Anggara terus terang. "Kau mengadakan pesta?" "Hanya pesta kecil, Gusti. Rombongan penari hamba datangkan dari desa Kuripan." Rangga mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang sudah pernah didengarnya kalau di desa Kuripan terkenal akan gadis penarinya yang cantik-cantik. Desa itu memang seperti suatu tempat berkumpulnya rombongan penari dan kesenian rakyat lainnya. Mereka sudah terkenal sampai ke seluruh pelosok kerajaan Karangsetra. "Ampun, Gusti. Jika Gusti Prabu tidak berkenan, hamba akan menghentikan pesta dan memulangkan seluruh rombongan penari," ujar Adipati Anggara. "Tidak, teruskan saja pestamu," tegas Rangga. "Terima kasih, Gusti. Tapi kau teruskan pesta, sementara aku akan menyelidiki terus sampai benar-benar yakin kalau tidak ada pemberontakan di sini," potong Rangga cepat. "Hamba akan mengerahkan prajurit dan telik sandi, Gusti," kata Adipati Anggara. "Tidak perlu, Paman Adipati. Bersikaplah wajar seperti tidak terjadi sesuatu. Tapi kau harus tetap waspada. Dan lebih waspada lagi dengan segala yang akan terjadi." "Hamba, Gusti Prabu." Bersambung ke Penari Berdarah Dingin 4. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.